Setelah semua alat pelindung diri digunakan, maka kita akan mulai proses pertama, yaitu peleburan emas. Alat dan bahan yang digunakan pada proses ini adalah emas hasil tambang, timbangan digital, mangkuk musa, penjepit emas, boraks, garam sendawa, air, asam sulfat, kuas, kain bersih. Pertama-tama, emas urai hasil tambang dipanaskan menggunakan wadah tahan panas seperti piring aluminium dan mangkuk musa atau kowi. Setelah kering, emas dibiarkan sambil menunggu untuk dingin. Emas urai yang telah kering dan dingin kemudian ditimbang dengan timbangan digital. Kemudian catat berat emas yang telah ditimbang. Masukkan emas yang telah ditimbang ke dalam mangkuk musa. Kemudian, taburkan boraks hingga menutupi emas dan berikan sedikit garam sendawa di keliling gundukan emas. Boraks digunakan untuk menurunkan titik leleh emas, dan garam sendawa digunakan untuk memisahkan emas dari zat pengikutnya. Selanjutnya emas dipanaskan dengan pembakar gas hingga meleleh. Emas yang telah meleleh didiamkan beberapa saat di mangkuk musa hingga mengeras dan berbentuk kepingan, dijepit dan dicelupkan ke dalam air. Setelah emas dingin, kemudian kepingan emas dicelupkan ke dalam asam sulfat untuk meningkatkan kilau emas. Kemudian emas dilap dengan kain bersih hingga mengkilap. Emas yang telah mengkilap ditimbang menggunakan timbangan digital. Setelah melakukan peleburan emas, proses selanjutnya adalah pemurnian emas. Dalam melakukan proses ini, diwajibkan menggunakan alat pelindung diri seperti sepatu, sarung tangan karet, masker gas, kacamata Google, dan jas lab. Dan untuk menghindari terjadinya kebakaran, maka perlu mempersiapkan alat pemadam api ringan atau APAR. Adapun alat dan bahan pada proses pemurnian emas adalah kepingan emas hasil peleburan, perak, dengan perbandingan 1 gram emas membutuhkan 2 gram perak. Asam nitrat. Asam nitrat adalah jenis zat korosif dan berbahaya jika berkontak langsung. Air distilasi atau air sumur yang bersih, tidak berbau dan berasa. Gelas ukur, labu Erlenmeyer, teflon, kompor, kain bersih, timbangan digital, alat pembakaran, mangkuk musa, penjepit mangkuk musa, ember, air, wadah peredam uap zat asam nitrat, dan pipa instalasi alat peredam uap zat asam nitrat. Pertama-tama, emas hasil peleburan ditimbang dengan timbangan digital. Kemudian kepingan emas hasil peleburan dicampur dengan kepingan perak dan dipanaskan hingga lebur dan menyatu. Hasil lelehan campuran emas dan perak dituangkan ke dalam air. Kepingan campuran emas dan perak dikumpulkan. Selanjutnya dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang berisi air distilasi sebanyak 150 ml atau campuran emas dan perak tenggelam sepenuhnya dalam air. Selanjutnya, labu Erlenmeyer diletakkan di atas kompor untuk dipanaskan. Sebelum dipanaskan, hubungkan ujung labu Erlenmeyer dengan pipa yang terhubung dengan blower untuk menyedot uap pada proses pemanasan emas dan perak. Kemudian, nyalakan kompor.
Tunggu air distilasi sedikit berkurang dan campuran emas perak hingga mendidih. Air sisa pemanasan campuran emas perak yang telah didinginkan kemudian dikumpulkan dalam satu wadah. Air sisa pemanasan campuran emas dan perak akan digunakan kembali saat proses daur ulang perak. Kemudian, campuran emas dan perak kembali dimasak dengan asam nitrat dengan proses yang sama dengan sebelumnya. Selanjutnya, asam nitrat yang berisi campuran emas dan perak dimasak kembali dengan menggunakan kompor. Ujung labu Erlenmeyer dihubungkan pada pipa penyedot uap pemanasan. Pemanasan campuran emas dan perak menggunakan asam nitrat dilakukan sampai volume asam nitrat berkurang dan warnanya berubah dari warna coklat menjadi bening, dan kepingan emas berubah menjadi berbentuk butiran berwarna coklat kehitaman seperti butiran tanah atau kopi. Proses tersebut dilakukan 2 kali atau sampai semua zat pengikat campuran terpisah dengan emas sampai air rebusan menjadi jernih. Sisa asam nitrat kemudian dikumpulkan dalam wadah sebelumnya. Kepingan emas yang telah berubah menjadi berbentuk butiran berwarna coklat kehitaman kemudian dicuci menggunakan air distilasi. Sisa pencucian dicampur ke dalam wadah perak nitrat yang sama dengan sebelumnya. Ambil kepingan emas dan perak berwarna coklat kehitaman, kemudian dikeringkan di dalam wadah tahan panas. Butiran emas yang telah bersih ditempatkan ke dalam mangkuk musa untuk dikeringkan dan siap untuk dibakar. Taburkan boraks hingga menutupi butiran emas untuk selanjutnya dilelehkan. Setelah emas meleleh, kemudian didinginkan sejenak sampai berbentuk kepingan dan kemudian dijepit untuk dicelupkan ke dalam air. Kepingan emas kemudian dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat dan dilap dengan kain bersih. Setelah semua tahapan dilakukan, selanjutnya kepingan emas ditimbang untuk diukur beratnya setelah proses pemurnian. Dan catat berat emas setelah proses pemurnian. Setelah proses pemurnian emas, selanjutnya adalah proses daur ulang perak sisa pemurnian emas. Dalam melakukan proses ini, diwajibkan menggunakan alat pelindung diri seperti sepatu, sarung tangan karet, masker gas, kacamata Google, dan jas lab. Dan untuk menghindari terjadinya kebakaran, maka perlu mempersiapkan alat pemadam api ringan atau APAR. Adapun alat dan bahan pada proses daur ulang perak adalah air sisa pemurnian emas, batang logam tembaga, kertas amplas, asam klorida, larutan perak nitrat, kain, dan penyaring dengan serat yang rapat. Pertama-tama, batang logam tembaga digosok dengan kertas amplas. Pengamplasan dilakukan jika bahan tembaga dari kawat listrik atau kotor dan berkarat. Namun, jika bahan dari lempengan tembaga murni, maka tidak perlu melakukan pengamplasan. Selanjutnya, logam tembaga dimasukkan ke dalam sisa larutan pemurnian emas dan ditempatkan pada temperatur hangat selama 2 atau 3 hari, tergantung jumlah perak yang terdapat dalam larutan. Perak akan menempel pada permukaan logam tembaga. Sesekali, goyangkan tembaga dan aduk larutan hingga perak yang menempel jatuh ke dasar wadah. Setelah larutan perak didiamkan selama 2 atau 3 hari, kemudian keluarkan logam tembaga dan perlahan buang larutan perak nitrat. Jangan sampai perak yang telah mengumpul di bawah wadah ikut terbuang. Tuang endapan perak pada saringan kain secara perlahan.
Siram endapan perak yang disaring dengan air berulang kali hingga bersih. Kemudian peras kain endapan perak hingga kadar air berkurang. Endapan perak yang telah diperas dimasukkan ke dalam mangkuk musa. Selanjutnya, endapan perak dilelehkan dengan suhu tinggi dan taburkan sedikit boraks di atas gundukan perak. Perak yang telah meleleh kemudian dituangkan ke dalam air dingin hingga berbentuk kepingan. Kepingan perak kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital. Demikian proses pengolahan dan pemurnian emas bebas merkuri. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda.